Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Seundang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pertolong kami, menyentuh kami Tuhan. Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Ajaib Tuhan. begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku Tuhan, Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidup. terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kita angkat tangan, kita katakan, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana.
selamatkan. Hosana, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 besarkan, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, amin, haleluya. Murahnya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besarkan, oh besarkanlah namanya. Mari serukan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Katakan jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, besarkan, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya, amin. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Katakan jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Katakan tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, walau banyak rintangan, amin. Dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Katakan jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Hosana, 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 ku memuji Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi
katakan Hosana, Hosana, Hosana. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Kami menyembah Tuhan. Katakan saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah. Kami rindu menyembah-Mu Bapa. Mari kita angkat suara kita. Kita bermazmur bagi namanya. Penolong yang setia, pembela kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Indah nama-nama ya sandariana lama-lama.
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan malapetaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai keinginan dan kemampuan untuk hidup kudus. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 1. Kita akan baca ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 1 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kota Filipi adalah sebuah kota di negara Yunani. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Orang Kristen zaman dahulu biasa disebut sebagai orang kudus. Bahkan mereka lebih sering disebut sebagai orang kudus daripada sebagai orang Kristen. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa menjadi orang Kristen berarti menjadi orang kudus dalam Kristus Yesus. Kabar baiknya adalah di dalam Kristus manusia dapat menjadi orang kudus. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi,
dengan para penilik jemaat dan diaken. Di dalam Kristus Yesus, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, manusia akan bisa dan mampu untuk hidup kudus. Firman Allah berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Setiap orang yang tetap berada di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus tidak berbuat dosa lagi, tidak lagi diperbudak oleh kebiasaan berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, setiap orang yang masih terbiasa hidup dalam dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Anak Allah atau Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa umat manusia, dan bangkit kembali dari antara orang mati, adalah untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis yang memperbudak manusia untuk tetap berbuat dosa, hidup dalam dosa, terbelenggu oleh kebiasaan berbuat dosa. Sehingga setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Firman Allah ini mengajarkan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya tidak lagi diperbudak oleh kebiasaan untuk berbuat dosa. Bahkan sebenarnya tidak dapat berbuat dosa karena benih ilahi ada di dalam dia. Benih ilahi ini adalah Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Allah mengajarkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, satu pribadi yang ilahi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Suci, yang bernama Roh Kudus, mulai berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah menyebut peristiwa ini sebagai dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kita percaya bahwa Allah mengasihi manusia, ketika kita percaya bahwa Allah telah menjadi manusia dan bernama Yesus Kristus, ketika kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan semua orang, ketika kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, lalu mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu kita bersedia hidup mematuhi segala perintah Tuhan Yesus. Ketaatan kita mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk mematuhi perintah Tuhan Yesus tidak perlu diragukan. Maka kita diselamatkan, dosa kita diampuni, dan satu pribadi yang berasal dari sorga, Allah Maha Suci yang bernama Roh Kudus, mulai berdiam di dalam hati kita. Alkitab menyebut peristiwa ini sebagai dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sejak saat itu, hidup kita sudah bukan lagi menjadi milik kita, tetapi sudah menjadi milik Allah. Firman Allah berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini
akan membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah mengajarkan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap saat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dihadapkan kepada pilihan atau menuruti keinginan daging yang membawa kepada dosa, atau menuruti keinginan roh yang membawa kepada hidup berkelimpahan. Firman Allah berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging atau keinginan tabiat manusia berdosa, apabila dituruti, akan menghasilkan perbuatan daging. Seperti perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang menuruti keinginan dagingnya sehingga menghasilkan perbuatan daging, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk sorga. Sebaliknya, orang yang menolak untuk menuruti keinginan daging dan menyalibkannya dengan kuasa Roh Kudus akan menghasilkan buah roh di dalam hidupnya, seperti digambarkan oleh firman Allah ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah kita akan menuruti keinginan daging yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan penderitaan dan akan berakhir dengan maut, mati masuk neraka? Ataukah kita memilih untuk tidak akan menuruti keinginan daging dengan cara hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Memohon pertolongan Roh Kudus, berserah pasrah kepada pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan memberi kemampuan untuk hidup kudus kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang ingin hidup kudus harus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk menaklukkan keinginan-keinginan yang berdosa. Firman Allah berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenyataannya adalah apabila betul seseorang telah menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bila seseorang tidak punya keinginan untuk menyalibkan keinginan daging, atau tidak punya kemampuan untuk menyalibkan keinginan daging, patut dipertanyakan, apakah orang itu betul sudah menjadi milik Kristus Yesus. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita akan bisa mengalahkan keinginan daging yang berdosa dengan memberi diri kita dipimpin oleh roh. Roh Kudus akan memimpin kita dengan menolong kita untuk mentaati firman Allah. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menolong mereka mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menolong mereka mentaati firman Allah yang mereka baca dan atau dengar. Sehingga apabila mereka mau, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mampu untuk mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Mereka akan mampu untuk mentaati firman Allah yang mereka baca dan atau dengar dengan pertolongan Roh Kudus. Sebelum sebuah baptisan air, seorang ibu bersaksi mengenai perubahan hidup yang terjadi pada suaminya setelah suaminya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan berlinang air mata, ibu ini bersaksi bagaimana sebelum mengenal Tuhan Yesus, suaminya sering memukuli dirinya. Terlambat menyajikan sambal di meja makan saja bisa membuat suaminya marah besar. Tetapi setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suaminya tidak pernah lagi memukuli dirinya. Ibu ini amat bersyukur kepada Tuhan untuk perubahan yang terjadi pada suaminya karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, manusia akan bisa dan mampu untuk berhenti berbuat dosa dan hidup kudus. Bila ini menjadi keputusan Anda, kita serius ingin berhenti berbuat dosa, kita serius ingin hidup kudus. Karena itu kita akan memohon pimpinan Roh Kudus dengan membaca Alkitab setiap hari. Sementara kita membaca Alkitab setiap hari, Roh Kudus akan mencerahkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sementara kita membaca Alkitab setiap hari, Roh Kudus akan membangkitkan keinginan di dalam hati kita untuk mentaati firman Allah. Sementara kita membaca Alkitab setiap hari, Roh Kudus akan memberi kemampuan kepada kita untuk mentaati firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
penduduk surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Irialama sada sada karalama sada sada karalama kushai. Irialama halialama sada sada karalama kushai. Iki kata patori alama hal. Kanama sada kiri alama sada sada karalama kushai. Irialama halialama sada sada. Irialama halialama sada sada. Irialama halialama sada sada karalama kushai. Irialama halialama sada sada. Irialama halialama sada sada. Kakaralama kushai, kakaralama kushai. Irialama halialama sada. Kakaralama sada karialama kushai, kakaralama sada karialama. Sementara musik dimainkan dengan debut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo
kakaralabasadako, kakaralabakushai, kakaralabakushai, kalabasadako, kakaralabakushai. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menjadi orang kudus dalam Kristus Yesus. Kita mampu untuk berhenti berbuat dosa bila kita mau. Untuk menolong kita berhenti berbuat dosa, Tuhan memberi Roh Kudus berdiam di dalam hati kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sementara kita membaca Alkitab setiap hari, Roh Kudus akan mencerahkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sementara kita membaca Alkitab setiap hari, Roh Kudus akan membangkitkan keinginan kudus, keinginan untuk mematuhi firman Allah. Sementara kita membaca Alkitab setiap hari, Roh Kudus akan memberi kemampuan kepada kita untuk mematuhi firman Allah dan hidup kudus. Sehingga kita akan mampu untuk berhenti berbuat dosa bila kita mau. Mari kita minta Roh Kudus menolong kita sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Roh Kudus menolong kami untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Kami mohon agar sementara kami membaca Alkitab setiap hari, Roh Kudus akan mencerahkan pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Membangkitkan keinginan kudus, keinginan untuk mematuhi firman Allah, dan memberi kemampuan kepada kami untuk mematuhi firman Allah dan hidup kudus. Kami meminta supaya kami semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau sudah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Kristus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali dan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Kami persilakan untuk menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Darah-Mu telah sucikan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kusahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain
seperti Engkau ya Allahku, besar kasih-Mu. Darah-Mu telah sucikan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kusahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kasih-Mu. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami berdoa agar segala kuasa iblis yang menghalangi mereka untuk bertobat, kiranya dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup mereka yang membuat mereka datang pada kayu salib Tuhan Yesus dan bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Mari Tuhan, kami mohon Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada masalah dalam rumah tangganya. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan atau kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Juga yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah yang dikehendaki. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Mari ya Bapa, kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mengaruniakan pasangan hidup. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan dan usaha, Tuhan berikan pekerjaan dan usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak, Ibu ada kebutuhan yang memerlukan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya.
Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang untuk ikut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku. saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. saya berdoa. Saya berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan dan doa kita.
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Tuhan hadir di bait kudusnya. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kehadirannya, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, daku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, daku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, daku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bangkit berdiri dan katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, daku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, daku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, daku tersungguh
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan sungguh